Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Ghazani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, pemberian nutrisi, dan lain-lain seputaran adenium. Oke, tidak berlama-lama, sebelum saya review video pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan sebagian koleksi saya. Ini ID-nya Goji kali Montramuakong, Goji kali Montramuakong, umur sekitar, kalau tidak salah hampir 1 tahunan. Nah, segede gini, gede ini. Kemudian ini WKK kali Nomshot. Ini WKK kali Nomshot, umur sekitar 6-7 bulanan. Ini Goji kali Montramuakong, sudah berbunga. Nah, sudah ada bunganya sebagian kecil. Ini cabangnya juga oke, yang ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview, membahas semua tentang nutrisi, sumber dari nutrisi, cara pembuatan nutrisi yang saya aplikasikan terhadap semua tanaman saya. Itu. Jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua POC, nutrisi, dan lain-lain sebagainya yang saya aplikasikan terhadap tanaman saya. Oke, seperti ini. Ini padahal baru umur 1 tahunan, kurang 1 tahun kurang. Ini sudah bunga seperti ini. Mungkin secara asupan, secara nutrisi, ini kebanyakan unsur kalium sama fosfor, sehingga tanaman itu merangsang untuk berbunga. Tanaman ini mempunyai kelebihan fosfor ya. Oke, untuk yang pertama. Ini PSB. Sebelum ya total ini ada 5. Sebentar. Total ini ada 5 yang tidak bisa saya kasih tunjuk satu persatu. Total ada 5. Ada 5 yang satu ini. Nanti akan saya bahas semua satu persatu. Yang pertama, yang ke-1, PSB ini berbahan dasar saya membuatnya itu dari telur yang saya kocok menggunakan penyedap rasa, kemudian saya tambahin sedikit terasi, kocok seperti biasa. Untuk pembuatannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Aplikasinya ini pada siang hari. Kalau saya interval sekitar 1 minggu 1 kali. Aplikasinya pada saat terik matahari. Tujuan dari PSB ini fotosintesis bakteri, untuk mempercepat proses fotosintesis, atau membantu tanaman untuk mempercepat proses fotosintesis. Fotosintesis ini proses di mana tanaman itu mengolah bahan makanan berupa nutrisi, unsur hara yang akan dibuat menjadi kebutuhan tanaman, seperti menjadi glukosa, dan lain-lain yang akan disalurkan ke seluruh jaringan tanaman. Ini PS. Yang kedua ini fermentasi telur sama micin. Saya fermentasikan, saya kasih molase, saya kasih E4. Ini sudah jadi karena sudah berumur sekitar 20 hari, tinggal siap aplikasi. Sudah saya aplikasikan.
Kalau ini manfaatnya untuk tanaman, ini sebetulnya juga membantu tanaman untuk berfotosintesis pertama. Kedua, membantu tanaman untuk menangkap atau menyiapkan, membantu tanaman untuk mempersiapkan unsur hara. Jadi fungsi dari pupuk ini, dia mengambil atau menangkap unsur hara atau mempersiapkan unsur hara untuk siap diserap tanaman agar dimanfaatkan untuk proses fotosintesis, juga mempercepat proses fotosintesis. Artinya pupuk ini sangat penting. Pupuk ini sangat penting karena mampu menangkap atau mempersiapkan unsur hara baik itu di udara ataupun di dalam media, sehingga tanaman itu siap untuk menyerap. Perbedaan mendasar antara pupuk kimia organik sama kimia anorganik itu satu. Perbedaan yang mendasar. Kalau pupuk kimia anorganik pabrikan itu dibuat atau disetel, jadi pupuk itu siap langsung diserap untuk tanaman. Kalau pupuk kimia organik yang kita buat sendiri seperti MOL, seperti POC dan lain sebagainya, itu biasanya tanaman itu tidak siap untuk langsung menyerap, butuh proses, butuh waktu. Nah, seperti itu perbedaan mendasar simpel pupuk kimia organik sama kimia anorganik. Jadi kalau kita menggunakan pupuk organik, kimia organik, sangat perlu menggunakan pupuk ini, fermentasi telur. Kedua, yang ketiga, ini fermentasi dari urin kelinci. Fermentasi urin kelinci ini didominasi kandungan yang sangat tinggi adalah kandungan didominasi unsur nitrogen. Jadi cocoknya untuk tanaman berumur di bawah 3 bulan. Kalau saya pribadi, saya aplikasikan, saya spray kurang lebih 50-100 ml, saya larutkan ke dalam air 2 liter, saya spray seperti itu. Jadi ini memang kandungan nitrogennya sangat tinggi karena berasal dari urin kelinci. Untuk tanaman berumur di atas 3 bulan, jadi interval aplikasinya saya kurangin. Kalau saya biasanya kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan 1 kali saja, tidak usah terlalu sering, karena pada dasarnya tanaman ketika berumur semakin tua, semakin masuk ke dalam fase generatif, itu tanaman sudah tidak membutuhkan terlalu banyak unsur nitrogen. Itu lanjut yang keempat. Yang keempat ini adalah fermentasi sabut kelapa. Saya campur dengan kulit pisang. Nah, fermentasi sabut kelapa saya campur dengan kulit pisang. Tujuannya untuk apa? Kenapa saya campur sabut kelapa sama kulit pisang? Karena sabut kelapa itu mengandung banyak kalium, begitupun juga kulit pisang. Karena jika bagian dari tanaman itu berasal dari buah, baik itu buah pisang, buah kelapa, buah padi dan lain, semua buah itu kandungan kaliumnya sangat tinggi. Nah, seperti sabut kelapa kan berasal dari buah kelapa, seperti kulit pisang berasal dari buah pisang, itu kandungan kaliumnya tinggi. Ini cocok untuk tanaman berusia sekitar 3 bulan ke atas sampai seterusnya, pokoknya sampai bosen lah aplikasinya. Sama takarannya ini 50-100 ml per 2 liter air saya masukkan. Interval waktunya biasanya saya kasih sering, sekitar 1 minggu sekali juga boleh, 1 minggu 2 kali juga tidak apa-apa, asal jangan setiap hari. Oke, itu yang keempat. Yang kelima ini warnanya bening, tidak berwarna. Kalau teman-teman menonton video saya sebelumnya, real
real nutrition, secret nutrition atau rahasia dari nutrisi. Ini ada nih silika. Silika dilambangkan simbol kimia itu Si. Jadi silika ini saya buat dari berbahan dasar semen yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau belum melihat silahkan dilihat. Silika ini sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat bagi tanaman. Semua tanaman. Ini termasuk unsur hara mikro. Unsur hara mikro karena silika ini mampu membuat batang itu terlihat keras, kuat. Juga dapat mampu menstimulasi batang. Jadi untuk para pecinta adenium, khususnya adenium arabicum hybrid ini sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat wajib menggunakan pupuk silika ini karena mampu menstimulasi batang, menstimulasi akar dan cabang, terutama untuk batang. Jadi kalau secara manfaat, pupuk silika ini mampu memproteksi seluruh jaringan tanaman agar kuat, keras, sehingga kalau ada hama penghisap, ada hama penggerek, ada hama dan lain sebagainya itu tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Untuk takarannya ini agak banyak, saya kasih 100 sampai 200 ml saya masukkan ke dalam 2 liter air karena memang ini bening seperti ini, karena ini memang sangat bagus. Saya semprot spray seluruh bagian tanaman terkena. Paling bagus spraynya itu sekitar antara jam 8, jam 7 sampai jam 10. Jam 7 kalau sampai jam 10 setiap spray, karena pada jam-jam sekian stomata di bawah daun ini akan membuka. Ini yang disebut mulut dari tanaman itu sendiri. Ada yang terakhir sebenarnya, yang keenam itu fermentasi air cucian beras. Fermentasi air cucian beras ini karena manfaatnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya secara detail, jadi tidak saya jelaskan di sini. Jadi tadi ada ini yang saya jelaskan ada 5. 1 PSB, 2 ini fermentasi telur, 3 urin kelinci, 4 fermentasi sabut kelapa sama kulit pisang, yang kelima ini silika. Oke. Kalau teman-teman kepengen tahu, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih adeniumnya bisa gendut-gendut, bisa cakep-cakep, bisa bagus-bagus. Pertama saya jelaskan faktor genetik pertama, kedua faktor pola rawat kita. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu faktor keberhasilan budidaya tanaman adenium. Seperti itu. Jadi kali ini khusus membahas nutrisi, lengkap nutrisi yang saya aplikasikan terhadap tanaman adenium saya. Oke, apabila ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan tinggalkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.